warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Auliana Sution dengan NIM 2119044. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Adapun tujuan pembuatan video saya ini adalah untuk mengikuti ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Sito Rahmana MA. Untuk pertanyaan yang pertama, Bismillahirrohmanirrohim. Pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Jika ditinjau lebih lanjut, sebenarnya pendidikan Indonesia ini sudah terjebak pada aspek teoritis, di mana hanya mementingkan aspek materi saja tanpa adanya pengaplikasian ke dalam kehidupan. Dan menurut saya, manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik adalah dengan mengaplikasikan antara aspek teoritis dengan aspek aplikatif, di mana setelah mendapatkan materi dari aspek teoritis, maka harus diaplikasikan ke aspek aplikatif agar pendidikan itu dapat berjalan secara seimbang. Misalnya seorang guru TK yang mengajarkan kepada anak didiknya tentang bagaimana tata cara sholat. Setelah mendapatkan materi dari pendidik, seharusnya guru ini pun menyuruh anak didiknya untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan supaya dapat menjalankan pendidikan secara seimbang. Jadi walaupun aspek teoritis ini sudah biasa diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas, namun juga membutuhkan aspek aplikatif supaya pembelajaran itu dapat berlangsung secara serasi dan seimbang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut saya, kenapa hal itu masih saja terjadi? Karena masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini yang belum mendapatkan fasilitas-fasilitas utama, serta sumber daya pengajaran yang belum maksimal, dan juga dipengaruhi infrastruktur sekolah, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Dan selanjutnya, hal yang menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia ini karena di daerah-daerah terpencil kurangnya kualitas guru, di mana di daerah tersebut tidak banyak terdapat guru-guru yang profesional. Dan pendidikan di Indonesia ini sudah seharusnya diratakan, karena semakin maju suatu pendidikan di sebuah negara, maka kualitas negara itu pun akan semakin maju pula. Dan paradigma yang wajib dimiliki bangsa ini yaitu di mana pemerintah harus lebih fokus kepada pendidikan di daerah-daerah terpencil supaya dapat dilaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sengaja untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Tujuan pendidikan itu sangat penting karena pendidikan merupakan kunci utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, lembaga pendidikan harus menjalin hubungan yang baik dengan lembaga masyarakat agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan lembaga pendidikan itu merupakan suatu lembaga yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari masyarakat. Dan lembaga pendidikan juga harus bisa merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat, sehingga nantinya akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu,
Selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga yang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya, jika seorang pemimpin itu tidak memadukan visi misinya ke dalam kepemimpinannya, namun ia masih bisa mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus, itu tidak menjadi masalah. Karena belum tentu juga seorang pemimpin yang memadukan visi misinya ke dalam kepemimpinannya bisa mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus juga. Namun seharusnya seorang pemimpin itu juga harus memadukan visi misinya ke dalam kepemimpinannya supaya dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang lebih baik pula. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun telah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Memang pada masa pandemi ini mengharuskan kita anak didik atau mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Walaupun pemerintah telah mengupayakan untuk memberikan bantuan berupa kuota internet kepada peserta didik, belum dapat berjalan secara efektif. Karena yang seharusnya dilakukan pemerintah itu adalah meninjau lebih lanjut daerah-daerah di Indonesia ini, yang mana belum semua daerah di Indonesia ini mendapatkan jaringan internet. Apalagi pemerintah memberikan bantuan kuota, terkadang anak didik itu pun tidak memiliki HP untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Bagaimana pendidikan itu akan bisa terwujud dengan baik? Sementara banyak di antara anak didik yang masih belum mempunyai HP atau tidak adanya jaringan yang tersedia di daerahnya. Adapun kontribusi saya agar pendidikan itu masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global, yaitu harus terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah, supaya sama-sama bisa melaksanakan pendidikan itu secara maksimal. Sekianlah jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.